Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erzainal Mutakin sebagai observer dan Saya Weni Handayani sebagai coach. Saya Widodo Budi Utomo sebagai coach. kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bogor akan membuat video demonstrasi konstekstual coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetisi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam Pak Apa Jeje. kabar Bu Weni? Alhamdulillah baik Pak Jeje. Baik ya. Ini ya apa namanya, katanya Bu Weni mau melakukan coaching ya dengan teman sejawatnya ya Bu Weni ya, gitu ya. Oke. Di sini saya akan berdiskusikan ya bersama Bu Weni itu terkait penilaiannya Bu Weni ya. Jadi nanti sekarang saya informasikan penilaian apa yang akan saya lakukan sebagai observer. Kemudian nanti juga akan ada pra observasi yang kita berdiskusi lagi ya dengan Bu Weni ya, gitu ya Bu Weni ya. Jadi saya itu akan mendiskusikan terkait penilaian, yaitu yang pertama alur tirtanya. Upayakan nanti Bu Weni itu menyampaikan saat coaching itu dengan alur tirta. Yang kedua, Bu Weni itu mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Weni ya kepada coachingnya. Kemudian yang ketiga itu memiliki Bu Weni itu ada berprinsip coachingnya itu punya terhadap coaching itu bagaimana prinsipnya diterapkan. Itu penilaian yang akan saya pantau nanti ya selama observasi. Oke, ini Bu Weni mau bertanya nih Bu Weni gitu ya, sebelum melakukan coaching ini. Kira-kira ini kompetensi apa yang ingin dicapai gitu, untuk melakukan coaching itu? Tujuan dari coaching yang saya lakukan itu sesuai dengan kompetensi coach itu yang hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, saya lebih ke mengarah membuat pertanyaan berbobot ini supaya memberikan stimulus kepada coach saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah dia hadapi, seperti itu Pak Jeje. Jadi menanyakan pertanyaan yang berbobot itu tadi ya, di kompetensinya ya. Yang kedua Bu Weni, kompetensi ya secara spesifiknya ini Bu Weni, yang ingin dicapai itu apa Bu Weni? Dengan tadi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, saya ingin lebih bisa menciptakan pertanyaan yang lebih variatif lagi, jadi yang lebih banyak lagi supaya bisa mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan coach saya. Jadi menghasilkan pertanyaan juga yang berbobot juga ya Bu Weni ya. Jadi kompetensi yang dicapai nanti sehingga kompetensi si coachingnya itu dapat mengembangkan dan juga membuka solusinya dari coachingnya tersendiri ya Bu. Begitu ya. Iya. Nah yang ketiga Bu Weni ini tentunya dalam pertanyaan-pertanyaan itu mungkin ada ingin yang dihasilkan gitu ya Bu Weni. Nah, indikator apa nih tujuan yang akan dicapai atau tidaknya sehingga mencapai hasil dan tujuan yang dapat yang diinginkan gitu. Proses coaching saya berhasil atau tidaknya itu tergantung dari ketika proses coaching berlangsung itu sendiri, ada nggak sih solusi yang dihasilkan, itu solusi yang dihasilkan sendiri oleh coach saya gitu. Jadi saya itu hanya tidak mengarahkan, hanya mengarahkan tapi tidak menuntun, tidak menuntun coach saya. Saya hanya mengarahkan saja apa yang dia rasakan, kemudian kira-kira solusinya seperti apa, dia harus bagaimana gitu, dan dia bisa mengatasi masalah itu sendiri. Jadi bukan
bersumber dari saya, jawabannya bukan dari saya solusinya, tapi dari diri coach saya itu sendiri. Itu ya Bu Eni, jadi akan mengeluarkan sendiri solusinya dari coach ya Bu Eni. Iya, Oke. Jadi itu akan menjadi indikator tercapai atau tidaknya coaching itu ya. Iya. Oke. Nah ini Bu Eni yang terakhir nih, persiapannya apa saja sih yang akan Bu Eni laksanakan nanti, persiapan sebelum sesi coaching ini bagaimana? Yang pertama tentunya saya membuat janji dengan coach saya, waktunya kapan, mau di mana gitu, yang enak, yang bisa leluasa untuk kita ngobrol. Kemudian saya tidak memikirkan hal-hal lain, saya fokus dengan coach saya fokus dengan permasalahan sehingga bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Kemudian menyiapkan pertanyaan yang berbobot. Jadi sebelum saya bertemu dengan coach saya, ya saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang variatif, yang berbobot sehingga bisa menghasilkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach saya. Oh gitu ya. Baik Bu Eni, itu ya. Jadi sesinya sudah dipersiapkan gitu ya. Kemudian sudah ada persiapannya dengan jadwal dan waktunya gitu ya Bu Eni. Baik Bu Eni, semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Eni, dan tidak ada hambatan apapun, dan kita nanti akan bertemu lagi untuk pasca observasinya. Terima kasih Bu Eni ya. Sama-sama Pak Jeje. Ya, halo Pak Win. Iya Bu, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik Bu. Oh iya. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ngajar kelas berapa sekarang Pak Win? Saya sekarang ngajar kelas 2 Bu. Oh, kelas 2 ya. Wah, lumayan ya dengan anak-anak kelas 2. Gimana nih ngajar kelas 2? Aduh Bu, semenjak saya ngajar di kelas 2 itu permasalahannya ada Bu, banyak. Tadinya saya itu mengajar di kelas 4, ternyata berbeda Bu, dari segi pengelolaan kelasnya juga. Iya, kalau dari kelas 4 mereka masih besar-besar ya. Iya. Kelas 2 masih kelas rendah lumayan ya. Kira-kira ada permasalahan apa nih ya yang Pak Wid rasakan? Iya. Ketika saya mengajar itu anak itu tidak fokus, tidak perhatian kepada saya gitu ketika mengajar. Anak masih aktif dengan kegiatannya masing-masing. Oh, seperti itu. Jadi Iya. mereka asik dengan dunia mereka sendiri Iya. ya. Ya kadang kita menjelaskan, mereka ngobrol sendiri ya. Mungkin karena mereka masih dalam tahap peralihan ya dari kelas 1 ke kelas 2. Mungkin masih kekanak-kanakannya tuh masih banyak ya gitu. Nah, kira-kira sudah dianalisis belum? Apa sih yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu? Setelah saya telusuri itu ternyata Ibu, saya itu anak itu merasa bosan terhadap pelajaran saya. Jadi ada kebosanan Iya, ya dari bosan. anak-anak ya kan, anak-anak biasanya kalau seperti itu terus mereka menjadi bosan dan mencari kegiatan lain ya, seperti itu ya Pak Wid. Nah Pak Wid, kira-kira apa sih setelah tahu nih ternyata mereka itu bosan ya, tidak mau memperhatikan Pak Wid karena mungkin gaya belajarnya seperti itu aja gitu kan, tidak menarik, tidak ada kesan buat mereka gitu. Nah, dengan hal seperti itu apa yang Pak Wid rancang untuk kedepannya kira-kira? Saya ingin menerapkan ice breaking Bu, atau permainan ketika anak merasa bosan atau dengan bercanda dengan temannya. Saya itu ingin menerapkan ice breaking atau permainan supaya anak itu fokus kembali kepada saya. Nah, ide bagus tuh ya, dengan mungkin ya dengan adanya ice breaking itu bisa memusatkan lagi perhatian siswa yang kadang anak-anak udah bercanda lari-larian dengan temannya. Ketika kita melakukan ice breaking itu bisa menarik lagi perhatian dia. Seperti itu ya mungkin Pak Wid ya. Oke, ya itu salah satu ide yang bagus menurut saya. Kalau menurut Pak Wid sendiri kira-kira itu akan efektif nggak ya? Saya rasa efektif Bu, karena anak kelas 2 itu masih tahap bermain gitu. Jadi
kalau dikasih permainan itu anak semangatnya luar biasa. Oh iya ya, karena mereka kan masih tadi Iya. ya, tahapan masih kecil, jadi kita ajak bagaimana caranya mereka supaya banyak bermain daripada mereka harus selalu memperhatikan hanya untuk duduk diam, itu kan pasti akan sulit ya, karena tadi itu mereka masih perlu untuk dibimbing. Kira-kira akan mulai kapan Pak Wid menerapkan hal itu? Secepatnya Bu, besok saya akan menerapkan ice breaking itu. Ya lebih cepat lebih Iya. baik ya, supaya apa ya, mereka punya hak juga ya untuk mendapatkan pembelajaran gitu kan. Ketika kita tidak berevaluasi dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang sudah kita analisis, ya semakin lama juga mereka akan terbengkalai gitu. Itu ya Pak Wid, ya mudah-mudahan nanti rencana Pak Wid akan berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa fokus lagi dengan pembelajaran yang Pak Wid berikan. Ya, terima kasih Bu. Ya, semoga kita dengan ngobrol ini ada solusi yang didapat dan bisa kita terapkan di pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, baik Pak Wid, terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang didapat bisa bermanfaat ya. Amin Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam Ya, Pak Jeje. apa kabar Bu Weni? Baik. Gimana tadi Bu Weni kemarin coachingnya, perasaannya Bu Weni? Alhamdulillah sih coachingnya berjalan dengan lancar. Perasaannya ya saya merasa puas karena saya bisa membantu mencarikan solusi, memancing coach saya untuk bisa mengeluarkan apa yang dia pikirkan tentang permasalahan yang sudah dia hadapi. Ya gitu ya. Jadi sudah rasanya tadi sudah menggali ya ke Weni. Oke, ini ya. Tadi pada saat proses coaching tadi Bu Weni, kira-kira nih apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ini Bu Weni? Ya, saya rasa sih sudah sesuai karena tadi saya sudah melakukan menanyakan tujuannya dulu, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang muncul, kenapa bisa terjadi seperti itu, apa penyebabnya gitu. Saya sudah menanyakan, sudah menggali informasi terhadap yang bersangkutan. Itu kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya, rencana apa yang akan dia lakukan, bagaimana bisa menghadapi permasalahan yang sudah dia alami. Kemudian menanyakan juga tanggung jawabnya terhadap permasalahan itu akan seperti apa. Iya, oke. Oh, jadi tadi prosesnya sudah sesuai ya dengan alur Tirta tadi ya, dan memang Bu ini menanyakan sesuai apa yang dipermasalahkan oleh si coach tadi ya Bu ini ya, begitu ya Bu ini ya. Oh gitu. Gini ya Bu ini, yang kira-kira nih Bu ini tadi yang setelah Bu ini coaching dengan coachingnya tadi yang sudah dikembangkan ya, teknik yang sudah dikembangkan teknik coaching ini apakah sudah sesuai itu Bu ini menurut ini? Tadi kan saya dari tujuan awal menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu yang saya kira pertanyaan yang sudah saya berikan itu ya bisa membantu coach saya mencarikan solusi gitu. Apa yang saya lontarkan bisa dijawab dengan baik oleh coach saya sehingga dia bisa menemukan solusi dari apa yang sudah dia hadapi. Nah, berdasarkan tadi konfirmasi ya, catatan saya tadi saya melihat memang Bu itu sudah melaksanakan teknik coaching yang sudah sesuai gitu ya Bu ini ya. Hasil catatan saya itu sebagai observer itu saya akan simpulkan yaitu Bu itu sudah berhasil nih, tujuannya ada gitu ya, dan menanyakan tadi yang maksudnya apa, menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian Bu ini juga mengidentifikasi sehingga si coaching itu menjelaskan permasalahannya, dan juga
jawabnya. Jadi si coachingnya tadi itu memberikan tanggapan ya coaching, dan juga tanggung jawabnya gitu ya. Nah juga tadi saya melihat nih dari pertanyaan Bu ini menanyakan kepada si coaching itu ada rencana aksinya ya, artinya yang tadinya mungkin tidak bagus, dia akan berusaha merencanakannya. Nah kemudian juga tadi saya melihat dalam observasi saya teknik coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Eni itu ada sejenis terjalin ya kemitraan antara coaching dan coachingnya, coach dan coachingnya. Jadi tidak ada jeda di situ. Kemudian si coachingnya sudah merasa nyaman ditanya oleh coach gitu ya. Kemudian saya melihat coaching itu fokus gitu ya, fokus kemudian pada pertanyaan yang dilontarkan atau disampaikan oleh Bu Eni sebagai coach. Oke, ini Bu Eni yang terakhir nih ya. Kira-kira kompetensi apa yang mungkin bisa digali dari kegiatan coaching ini Bu Eni sebagai coach? Mungkin kompetensi untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya lebih kena lagi gitu. Jadi pertanyaan yang bisa saya lontarkan itu bisa dimengerti oleh coach saya, sehingga ya jawaban yang dikeluarkan oleh coach saya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan, seperti itu Pak JJ. Ya baik, Bu Eni, terima kasih Bu Eni, itu yang sudah saya observasi dari kegiatan coaching Bu Eni dengan coachingnya Bu Eni. Semoga itu bisa bermanfaat buat kita semua ya, khususnya Bu Eni sebagai coach ya, dan saya bisa menilai atau merefleksikan juga mengobservasi Bu Eni. Untuk itu kita akhiri saja ya percakapan ini. Terima kasih sebelumnya Bu Eni sudah meluangkan waktunya ya. Sama-sama, terima kasih kembali Pak JJ. Assalamualaikum Bu Eni.